Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel di Renungan Sarapan GPDI Situbondo. Pada saat pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul My Priority. Sekali lagi, saya berikan judul renungan adalah My Priority. Ayatnya terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Di dalam Yohanes pasal 3, mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-36 ini, judul perikopnya adalah tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Kata, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Artinya Yohanes memprioritaskan ia di sini adalah Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis adalah bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengambil peran penting pada zaman itu. Yohanes Pembaptis adalah seorang pembuka jalan bagi orang-orang pada zaman itu. Ia menjadi pengantara untuk orang-orang dapat merasakan lahir baru atau dibaptis. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-28, ini adalah perkataan Yohanes sendiri. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa Yohanes Pembaptis telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Apakah kehidupan kita, kehidupan jemaat GPDI Situbondo juga sudah bisa menjadi pengantara antara Kristus dengan jemaat? Apakah kehidupan kita memprioritaskan Tuhan? Kehidupan kita bisa membawa orang-orang di luar sana bisa percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita melakukan tugas pelayanan kita dengan baik. Bukan untuk mencari kemuliaan pribadi, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi kemuliaan semuanya itu kita kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan adalah prioritas kita. Di sini saya akan membagikan satu poin penting yang dapat kita pelajari dari sosok Yohanes Pembaptis ini. Kata biarlah, kata ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya Yohanes Pembaptis tahu siapa dirinya. Ia tahu memposisikan dirinya. Yang Yohanes Pembaptis lakukan itu adalah tahu memposisikan dirinya, bukan mempromosikan dirinya. Sekali lagi, sosok Yohanes Pembaptis adalah sosok yang tahu memposisikan dirinya, bukan mempromosikan dirinya. Apa jabatan kita, bagaimana keadaan kita saat ini, itu bukan semata-mata karena kuat gagah kita. Itu bukan semata-mata karena kita mampu, kita bisa mencari uang, kita bisa mencari kedudukan, kita bisa mencari apa yang kita dapat. Tetapi semuanya itu sadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Di tahun baru, di tahun Imlek ini, di perayaan Imlek ini, biarlah kita memposisikan diri kita, memposisikan Tuhan sebagai prioritas dalam diri kita. Bukan tentang kebudayaan kita, bukan tentang usaha kita, bukan tentang pekerjaan kita, bukan tentang keluarga kita dalam tanda kutip ya. Tetapi semuanya itu tentang Kristus yang ada di dalam diri kita.
Seharusnya kehidupan kita memprioritaskan Tuhan, bukan memprioritaskan tentang kebudayaan, perayaan-perayaan, bukan tentang memprioritaskan pekerjaan usaha kita, tetapi memprioritaskan Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat ketebusan Tuhan, kita seharusnya mematikan kedagingan kita. Kita yang dahulunya egosentris, egois, tetapi mari kita mau patahkan semuanya, kita mau tinggalkan semuanya, dan fokus kita, prioritas kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada ilustrasi seperti ini. Ketika ada ketika angka yang bertambah ini 1, 2, 3, 4 ada di depan kita, ada di depan, dan angka 1 yang tetap ini ada di belakang. 1, 2, 3, 4 ini adalah gambaran kita, dan 1 ini adalah gambaran Kristus. Ketika kita memposisikan Kristus di belakang kita, maka ketika 1 dibagi 1 adalah 1, lalu 2 dibagi 1 adalah 2, 3 dibagi 1 adalah 3, dan 4 dibagi 1 adalah 4. Ketika kita memposisikan Kristus di belakang kita, maka yang nampak adalah hanya keuntungan pribadi, hanya diri kita yang ditonjolkan. Tetapi ketika dibalik, ketika kita memposisikan Kristus di depan kita, mau sebesar apapun kita nantinya, mau setinggi apapun nantinya jabatan kita, mau setinggi apapun kedudukan kita nantinya, ketika kita memposisikan Kristus di depan kita, ketika semuanya bertambah, maka seharusnya kerendahan hati yang kita miliki. 1 dibagi 1 adalah 1, 1 dibagi 2 setengah, 1 dibagi 3 sepertiga, 1 dibagi 4 seperempat. Jadi yang dapat menjadi kesimpulan kita, kita tahu memposisikan diri kita, kita bisa menempatkan Tuhan di posisi yang tepat, sehingga ketika promosi-promosi nantinya datang, maka kerendahan hatilah yang Tuhan dapat dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sekian renungan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.